Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul secara virtual hari ini. Perkenalkan, nama saya Yoyo, selaku MC hari ini. Selamat datang, sahabat sejahtera sekalian. Selamat bergabung di pertemuan ketiga webinar awam. Acara ini diselenggarakan gratis untuk umum oleh Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Ada beberapa acara webinar awam yang kami selenggarakan, setiap pertemuan dengan judul dan tema menarik yang bervariasi dengan pembicara yang berbeda-beda. Sahabat Jiwa, sebelum kita lanjut ke acara inti, kami sampaikan bahwa acara ini kami rekam dan selanjutnya dapat disaksikan kembali di channel YouTube Psikiatri FKUP RSA Malang. Silakan mengunjungi Instagram kami juga di @psikhub_rssa_official untuk info terbaru tentang webinar selanjutnya. Kami sampaikan juga bahwa link form daftar hadir dan virtual background nanti kami share pada kolom chat. Silakan mengisi form tersebut, cukup sekali saja. Jika menemukan kendala, silakan kirim pesan di kolom chat dan tim kami akan mencoba membantu. Hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang akan memperoleh e-sertifikat. Baik, kita akan masuk ke acara inti. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu toxic relationship. Acara kami serahkan kepada moderator hari ini yaitu Dr. Ulya, SPKJ. Monggo dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih Pak Yo. Mudah-mudahan sehat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi seperti yang disampaikan oleh MC untuk pagi hari ini, giliran saya yang akan menjadi moderator. Hari ini pembahasan kita cukup berat, menantang, tapi relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tentang toxic relationship dengan dua pembicara kita yang sudah sering kita kenal. Jadi pembicara pertama ada Dr. Ratri Istiqomah, SPKJ, dan pembicara kedua Dr. Winarmidian, SPKJ. Nah, untuk toxic ini, toxic beracun, relationship hubungan, apakah yang berhubungan dengan racun ataukah hubungannya beracun atau seperti apa? Mari kita simak bersama. Di sini di ruang Zoom sudah ada Dr. Ratri. Dr. Ratri akan memaparkan tentang beberapa hal yang berhubungan bagaimana cara membebaskan diri. Seperti itu ya dok ya? Oke, selama 30 menit ke depan kita akan menyimak bersama. Mohon bisa ini difokuskan perhatiannya, boleh sambil ngemil, boleh sambil jajan, boleh, yang penting tetap mendengarkan. Baik, waktu dan ruang Zoom saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Ratri. Dokter Ul kayaknya switch ini Dokter Winarni dulu kayaknya nih. Dr. Winarni terlebih dahulu, baik. Ya. Nah, Dr. Winarni juga sudah hadir di sini. Bagaimana Dr. Win, sudah siap? Mute-nya belum dibuka? Nggih, sampun. Monggo. Izin share screen ya, Dr. Ul. Silakan dokter. Bentar. Sudah terlihat? Yuk, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kali ini. Kami berdua dengan Dr. Ratri akan menyampaikan tentang toxic relationship. Ya.
Mungkin sering ya kita dengar berita seliweran di media sosial, di televisi tentang berita artis ya. Artis ini kan influencer istilahnya ya. Jadi pada setiap kesempatan ada pengakuan di podcast, entah di wawancara itu mengaku bahwa pernah mengalami toxic relationship ini gitu. Andin ini ternyata waktu pacaran dulu pernah mengalami abuse fisik ya, jadi dicakar, disilet, dan nyaris bunuh diri. Dan pelakunya adalah ternyata pacarnya sendiri dan hubungan ini berjalan cukup lama, 9 bulan gitu. Dan si Andin ini mengaku bahwa sulit keluar dari hubungan yang toksik ini. Dan ternyata tidak dialami Andin, banyak ya, selain artis di sekitar kita juga banyak yang mengalami TR ini ya. TR ini bukan nama singkatan suaminya Ria Ricis ya. Ini adalah yang Tengku Rusharyadi dia siapa itu ya. Ini kita sebut dengan istilah toxic relationship. Yang akan kita bicarakan ke depan, apa itu toxic relationship, bisa terjadi pada siapa aja, tanda dan cirinya seperti apa, dampaknya seperti apa, kemudian kenapa bisa terjadi, kemudian tipe-tipe orang toksik itu seperti apa, dan mengapa pada beberapa orang itu sulit keluar ya, dan tetap bertahan pada TR ini. Yang pertama, definisi ya. Kita tahu bahwa tadi disampaikan Dr. Uul, toksik itu racunnya seperti apa sih? Ternyata sifatnya merusak ya. Hubungan kedua belah pihak ya, yang tidak menyenangkan, kemudian membuat tidak nyaman, tidak bahagia, dan tidak sehat. Sifatnya tentunya destruktif, artinya bahwa perilaku salah satu atau keduanya itu mengganggu secara fisik dan emosi. Dan disfungsional berdampak negatif, bisa mengganggu fungsi-fungsi kehidupannya terhadap diri sendiri, yang bisa kita namakan korban, atau orang lain, pasangan atau pelakunya, bahkan orang-orang di sekitarnya, seperti teman, saudara, keluarga. Ya. Kemudian terjadi pada siapa aja, bukan hanya pada pasangan yang sudah menikah, ya, atau yang pacaran gitu, yang sering kita dengar selama ini kan terjadi pada dua orang yang sedang melakukan hubungan dalam ikatan pernikahan gitu. Tapi ternyata ada juga hubungan antar teman gitu ya. Kemudian juga pada teman atau rekan kolega kerja dan pada keluarga sendiri ada juga toxic parent ya, ada antara orang tua dan anak dan sesama saudara. Juga di dalam masyarakat, dalam bertetangga juga ternyata ada toxic relationship-nya. Pada pasangan, sebenarnya kalau pada pasangan kita tahu bahwa harusnya hubungan itu didasari adalah rasa saling kasih sayang, saling memelihara cinta kasih, dan saling menghidupkan, membuat satu dengan yang lain saling berkembang. Ya. Dan ini tentunya harus diperjuangkan, dan kita tidak bisa mengabaikan harga diri kita dan kebahagiaan kita. Ya. Kemudian antar teman, ya kita tahu bahwa kita pengennya berteman dengan seseorang, sahabat atau teman itu bisa bertahan lama, tapi ternyata ada teman-teman yang kadang tidak peduli atau kadang merendahkan ya, atau cemburu saat melihat orang lainnya itu sukses gitu ya. Dan tentunya dalam hubungan pertemanan ini itu kita juga harus merasa puas dan bahagia ya, saat kita dekat dengannya, bukannya malah pengen menjauh gitu dengan tetap si teman ini. Jadi artinya bahwa dalam hubungan pertemanan ini kita harus bisa menerima satu sama lain ya, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, bukan malah mencoba untuk mengubah atau mengontrol seperti yang dimau si pelaku, seperti itu ya. Saya kadang ngomongnya pelaku ya. Kemudian, walaupun bisa keduanya ya. Kemudian di tempat kerja. Di tempat kerja juga kadang muncul antar satu dengan yang lain. Jadi ini tidak kondusif seperti itu. Dan ini tentunya sangat mengganggu, tidak hanya di tempat kerja aja, bisa sampai kebawa ke rumah tuh, ngomel-ngomelnya ya. Temanku tadi seperti ini gitu. Jadi nggak nyaman akhirnya, dan tidak ada batasan tuh antara kehidupan pekerjaan dan pribadi sampai dibawa ke rumah ya. Kemudian orang tua ini juga sering kali kita dengar ya, orang tua yang toksik
seperti apa yang sering mengatur anak ya sesuai maunya, tuntutannya besar sekali, minta anaknya harus ranking misalkan, tanpa menghargai perasaan dan pendapat si anak itu. Jadi si anak jadi merasa terkekang dan takut gitu. Akhirnya waktu besar bisa muncul gangguan pada si anak misalnya. Atau persaingan antar saudara itu sendiri ya. Jadi satu sama lain merasa ingin untuk mengambil perhatian lebih dari orang tuanya sehingga muncul sibling antara saudara. Dan apa ciri-cirinya pada toxic relationship ini? Ternyata ada abuse, ada kekerasan baik fisik maupun verbal ya. Kalau verbal kita tahu biasanya si pelaku atau keduanya saling menghakimi ya. Kamu tuh memang orangnya ngalahan gitu. Kamu harusnya nggak boleh kayak gitu, kritikan ya. Ada disalahkan, kemudian secara fisik bisa aja si pelaku ini mengontrol, posesif ya, kemudian selalu memaksakan, egois, fokusnya hanya pada diri sendiri bukan dengan lawan pasangannya atau temannya, dan tidak peduli atau tidak empati ya, tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan ciri berikutnya adalah ternyata ada dominasi komunikasi. Ya, jadi komunikasinya tidak seimbang, harusnya seimbang, keduanya sama, dua arah, dan ada komunikasi yang negatif yang disampaikan. Dan ciri berikutnya adalah tidak ada kejujuran ya. Jadi sulit untuk menyampaikan apa yang dia mau, sulit untuk mengatakan tidak, dan kadang di salah satu pihak juga tidak pernah menyampaikan minta maaf, ya, tidak merasa bahwa memang bersalah seperti itu. Dan ciri berikutnya adalah tidak ada kesempatan orang lain atau pasangannya itu untuk berkembang. Jadi semua harus nurut sama pasangannya gitu ya. Yang harus berkembang salah satu, nggak bisa. Padahal ini adalah hubungan dua arah ya. Jadi menganggap bahwa hubungan itu kompetisi kadang. Dan ciri berikutnya pada akhirnya salah satu pihak merasa bahwa dia tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak percaya diri gitu. Karena tidak dihargai tadi. Dan tentunya ini berdampak negatif. Dampak negatifnya apa aja? Yang pertama adalah secara psikis, fisik, dan sosial. Psikisnya apa? Jadi di sisi korban ataupun keduanya itu kadang merasa tertekan ya, merasa terancam, diserang. Kemudian selalu jadi kambing hitam. Kok saya disalahin terus sih gitu ya? Kok semua salahku sih? Kok dia paling benar ya? Padahal namanya hubungan itu pasti ada yang salah dan benar ya. Keduanya nggak ada yang paling benar di antara keduanya gitu. Kemudian juga merasa nggak berharga tadi, karena kadang misalkan orang tua yang toksik itu membandingkan anaknya dengan anak yang lain yang lebih hebat gitu. Jadi si anak ini merasa direndahkan. Kok rasanya nggak ada harganya ya saya ya. Jadi tidak percaya diri. Dan pada akhirnya energi kita, pikiran kita kalau selalu dekat dengan teman atau pasangan ini jadi capek gitu. Jadi terkuras habis, lelah gitu. Sebaiknya hindari aja deh, udah malas mau ketemu kayak gitu ya. Dan ini bisa jadi muncul kebencian, ya, persaingan yang tidak sehat gitu. Dan pada akhirnya muncul gangguan jiwa seperti rasa stres, kecemasan ataupun depresi. Kemudian dampak fisiknya apa aja? Ya bisa sakit kepala ya, kadang jantung berdetak lebih cepat, mudah lemas, lelah, nyeri ulu hati ini yang sering ya. Kadang pasien-pasien saya rasanya kok nggak enak ya dok, penuh perut saya mual gitu ya. Jadi nafsu makan juga bisa berkurang atau makan jadi berlebihan. Dan tidur jadi terganggu, nggak enak rasanya. Ini dari tadi mikirin si dia terus ya. Jadi nggak bisa tidur. Dan tentunya secara fisik bisa memicu penyakit yang lain seperti penyakit jantung, koroner, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian penyakit metabolik yang lain ya. Kemudian dampak berikutnya adalah dampak sosial. Jadi si korban bisa saja akhirnya karena merasa direndahkan, diabaikan tadi, dia akhirnya mengisolasi diri ya, merasa nggak punya teman, sendirian. Dan
akhirnya dia takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain yang baru. Ya, kemudian kenapa bisa terjadi toxic relationship ini? Bisa jadi memang ada komunikasi yang nggak efektif antar keduanya ya. Tuntutannya besar, harus seperti ini, harus seperti itu, tanpa ada dukungan ya. Salah satu pihak tidak bisa atau tidak mau mendukung yang lain, apapun yang terjadi ya, selalu menyalahkan. Kemudian tidak ada rasa hormat dan menghargai. Dan kebutuhannya kadang tidak terpenuhi ya, baik secara finansial. Ini ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang kadang tidak terpenuhi, akhirnya menyalahkan orang lain ya. Kemudian ternyata bisa jadi ada masa lalu yang buruk ya. Entah mungkin waktu pengasuhannya dengan orang tuanya mengalami pelecehan, pengabaian atau hal yang sama ya. Dan tentunya ini pada akhirnya bisa mengubah persepsi si pelaku ini bahwa saya berperilaku buruk ini adalah hal yang wajar. Ini yang harus dihindari ya. Dan tentunya selain hal tersebut tadi bisa jadi ada sesuatu di si pelaku ini atau keduanya. Bisa jadi masalah kesehatan jiwa ya yang tidak terdiagnosis seperti adanya depresi, cemas, adanya trauma, atau ada gangguan kepribadian jangan-jangan. Ya. Kemudian tipe-tipe apa saja yang toksik ya pada si pelaku ini? Bisa jadi dia, ini kita istilahnya awam ya, si penguras energi. Jadi selalu kalau ketemu itu habisin energi aja, rasain sebel, marah gitu ya. Atau si pesimis, sebenarnya nggak selalu destruktif ya, bisa jadi pasif seperti si pesimis. Jadi kalau ngomong selalu sambat aja, nggak bisa ini gitu ya, nggak bisa dikerjakan, nggak ada kemauan untuk berkembang gitu. Jadinya jadi toksik gitu. Atau kritik ya, suka si tukang kritik. Selalu kalau ngomong jatuhin, ya nggak pernah ngasih reward yang positif. Atau si manipulator selalu gosipin A dengan B, oh ternyata dia kayak gini loh ya, selalu ada aja gitu ya, yang nggak benar gitu. Atau si drama ini sukanya playing victim, ya, merasa hidupnya paling susah gitu. Atau si tukang narsis yang suka kayaknya saya paling hebat deh gitu daripada yang lain gitu ya. Atau si tukang ngatur. Pokoknya saya harus benar nih ya, kalian harus ikut keputusan saya, seperti itu. Nggak pernah mikirin perasaan dan pikiran orang lain. Atau si green eye nih ya, orang yang nggak suka lihat orang lain bahagia. Ya, sukanya lihat orang lain nelongso. Seperti itu ya. Kemudian kita tahu sulit ya ternyata bagi sebagian orang itu untuk keluar dari toxic relationship ini dan tetap bertahan dalam waktu jangka yang lama. Ya, terutama pada pasangan-pasangan yang sudah menikah. Kenapa? Kadang hal ini tidak disadari, dianggap lumrah umum ya. Ternyata banyak ketakutan bagi salah satu pihak. Bisa jadi karena memang ada alasan ekonomi atau keluarga. Ya, saya nggak bekerja, jadi saya kayaknya takut kalau lepas dari si suami atau istri ini. Atau bisa juga karena memang tidak siap untuk mengakhiri hubungan. Ada stigma-stigma atau pandangan buruk jika kemungkinan nun sewu bercerai misalkan ya, si janda, si duda seperti itu. Atau kadang juga akhirnya karena secara ekonomi tidak bisa menopang diri sendiri, takut akan masa depan, gimana nasib anak-anak saya, gitu. Dan bisa jadi ada ketergantungan secara emosional, jadi takut ya, sendirian, gimana kalau saya hidup sendiri, bisa enggak, gitu ya. Atau bahkan si korban ini juga merasa bahwa bahwa si pelaku ini paling hebat ya, terlalu mengidealisasi, ya. Kemungkinan si korban ini dependen, terlalu tergantung dengan pasangannya. Jadi menganggap semua yang dilakukan, semua yang disampaikan itu adalah hal yang paling benar gitu. Dan akhirnya merasa bahwa saya pantas diperlakukan seperti ini gitu ya. Saya menerima apapun yang dia lakukan. Dan ini jika dilakukan terus-menerus akan merasa terancam
Dan yang paling sering adalah masih ada harapan bahwa pasti saya bisa mengubahnya. Kemungkinan dia akan berubah jadi lebih baik. Ini yang harus dipertimbangkan ke depan untuk bisa apakah saya tetap bertahan atau bisa keluar dari hubungan ini. Nanti mungkin Dr. Ratri akan menyampaikan bagaimana caranya. Dan pada akhirnya kita sampai di kesimpulan bahwa ternyata toxic relationship ini adalah hubungan satu orang dengan orang lain yang ternyata sifatnya merusak ya, destruktif dan disfungsional. Dan hubungan ini tidak seimbang. Harusnya antara hubungan dua orang itu saling ya dan berdampak buruk dan bisa diakibatkan oleh komunikasi yang buruk atau masa lalu traumatis yang membentuk kepribadian salah satu atau keduanya, dan kemungkinan juga adanya gangguan kesehatan jiwa yang tidak tertangani sebelumnya. Demikian, terima kasih dari saya. Mungkin quote dari saya bahwa jangan menganggap bahwa menjauhi orang yang beracun tadi sebagai hal yang jahat, tapi itu mungkin salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap diri sendiri. Terima kasih, Dr. Uul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beracun apanya, Dok? Perilakunya mungkin ya, perilakunya, sikapnya sangat beracun sekali. Kok nggak tadi sempat gagal fokus dengan tipe-tipe yang toksik itu ya, kok kayaknya ya ada aja di sekitar kita. Oke, jadi paparan pertama sudah tersampaikan, kita bersiap untuk paparan kedua tentang bagaimana menyikapi apabila terlanjur terjebak dalam kondisi toxic relationship. Monggo Dr. Ratri, waktu dan ruang Zoom saya serahkan sepenuhnya untuk Dr. Ratri. Terima kasih kesempatannya, Dr. Ul. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Dokter. Sudah terlihat ya. Suara saya juga terdengar jelas ya. Sangat jelas dan jernih sekali. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung pada acara kami pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau membicarakan tentang toksik tadi ya, Dr. Ul sempat berhenti apanya nih yang beracun. Tadi Dr. Win sudah menyampaikan yang beracun bisa banyak ya. Mungkin dari kata-katanya nih yang beracun ya, yang menyakiti, atau mungkin perilakunya, dan macam-macam tadi ya. Jadi banyak sekali bentuknya. Memberikan pengaruh yang buruk terhadap seseorang yang lain, terhadap orang di sekitarnya. Ternyata itu juga termasuk toksik. Dan kadangkala kita ternyata terjebak di dalam suatu hubungan yang toksik. Dan tadi disebutkan bahwa hubungan toksik ini nggak cuma dari pasangan, nggak cuma dari teman gitu ya. Ternyata keluarga, teman di kantor, dan sebagainya. Semua itu berpotensi gitu ya. Kita berpotensi untuk menemui orang toksik itu di mana-mana gitu. Ya, kalau pada pagi hari ini saya diberikan mandat untuk menyampaikan agar kita bisa yuk lepas, bebas dari toxic relationship yang mungkin ada, kita berpotensi untuk, atau bahkan memang kita sedang berada di dalamnya, seperti itu. Sebenarnya bahasannya mungkin akan sangat panjang ya, banyak buku-buku bagus yang saya temukan kemarin ketika mencari tentang materi ini, tetapi juga saya upayakan untuk mencoba membahas yang bisa dibahas pada pagi hari ini. Baik, saya minta maaf kalau ada iklan-iklan yang terdengar ya. Kita dengarkan dulu iklan sebentar yang lewat. Baik. Jadi kita kadang terjebak dalam mendikotomikan orang itu jadi orang yang baik dan orang yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau orang yang seperti ini dia tuh baik kok sama aku gitu.
dia tuh jahat banget sama aku. Kadang kita itu cuma melihat orang dari dua sisi gitu ya. Hingga kita lupa bahwa tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Tidak ada orang yang sepenuhnya baik, dan begitu pula sebaliknya gitu ya. Jadi nggak ada orang yang memang sepenuhnya buruk gitu. Dalam hitam ada titik putih, dalam putih ada titik hitam. Jadi sama-sama ada potensi itu dalam manusia. Ada potensi baik dan ada potensi buruk. Cuman bagaimana kemudian dia itu memilih di antara keduanya. Seperti itu. Untuk memudahkan kita, tadi ya, untuk lepas dari toxic relationship, kita harus tahu dulu sebenarnya kita ini lagi dalam hubungan yang toksik nggak sih? Jadi kita harus membaca dulu hubungan yang sedang ada dengan kita. Entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu dengan pasangan, dan sebagainya. Seperti itu. Ketika kita tahu, baru kita, oh ternyata ini toksik, berarti aku harus melakukan sesuatu. Kalau kita nggak tahu itu toksik atau enggak, kita nggak mencoba merasakan apakah kita sakit dengan itu, apakah kita jadi nggak berkembang karena itu, ya mungkin kita nggak akan berubah. Jadi yang pertama adalah dirasakan dulu, dipikirkan dulu kira-kira iya nggak sih kayak yang tadi disebut Dr. Win nggak sih, atau memang seperti apa tuh. Jadi sebenarnya kita harus membedakan dulu nih kebaikan yang subjektif, kebaikan yang menurut kita. Jadi misalnya dia tuh teman baikku banget gitu. Dia emang kadang jahat ya, dia tuh suka minjem uang, suka minta dibeliin makan, tapi nggak pernah balikin uang. Tapi dia tuh nemenin aku gitu. Padahal kalau dihitung mungkin habisnya udah sampai 500.000, udah sampai lebih kayak gitu ya. Jadi kebaikan yang menurut kita dia baik, padahal dia memanfaatkan sampai tadi ya misalnya habisin uang sampai ratusan ribu dan nggak pernah dibalikin, nggak pernah ingat bahwa dia punya itu. Atau kebaikan yang objektif, kebaikan yang memang sesuai dengan nilai moral universal, bahwa itu memang baik. Memberi ya benar-benar memberi, meminjam ya benar-benar akan dikembalikan, seperti itu. Kita yang pertama harus mampu membedakan itu dulu. Kita harus tahu apakah memang ketika kita menganggap seorang itu baik, benarkah baik menurut nilai moral universal, ataukah itu hanya baik menurut kita. Padahal iya sih sebenarnya nggak baik ya, nggak balikin duit itu. Ya. Oh iya sebenarnya nggak baik ya. Kadang tuh aku tersakiti, tapi kalau nggak ada dia ya aku nggak punya teman. Apakah itu baik? Oh itu berarti mungkin subjektif aku aja. Kayak gitu. Kita sadari dulu bahwa ternyata kebaikan itu ada yang subjektif dan ada yang objektif. Yang sebenarnya membuat kita terjebak adalah anggapan yang menurut kita, yang subjektif kita, menurut kita itu baik, padahal ternyata itu bukan. Jadi tipe orang kita harus melihat dulu ya. Ada orang yang secara objektif adalah orang baik dan dia baik kepada kita. Kalau kita punya teman seperti ini, itu adalah harta karun, adalah anugerah yang sangat besar dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Jadi secara objektif dia memang baik dan kepada kita dia adalah baik juga perilakunya. Orang seperti ini nggak ada masalah, dia pasti bukan orang yang toksik, dia akan baik secara natural, dia akan berinteraksi dengan baik, maka kita aman ketika berinteraksi dengan dia. Pada yang sebelah kanan nih, yang ada bomnya biru 5, kalau tadi bintang 5 ya nih, yang bom biru 5 nih, ini adalah orang yang secara objektif adalah bukan orang baik, udah kelihatan dia perilakunya emang nggak baik nih, kata-katanya nggak baik nih, dan gitu juga nggak baik sama kita, jadi memang bukan teman kita. Dari yang bom 5 ini, yang kanan atas nih, itu kita akan mudah untuk ya udahlah ngapain temenan sama dia juga bukan orang baik, dan aku juga emang nggak deket sama dia. Untuk menghindar dari orang semacam ini lebih mudah gitu ya. Tapi untuk yang dua di bawah, biasanya itulah yang kemudian kita terjebak di dalamnya. Kita terjebak dalam hal-hal yang sulit lepas, mungkin juga menjadi toksik seperti itu. Seperti apa nih? Yang sebelah kanan bawah, saya beri 2 bintang dan 2 bom, karena ya mungkin ada baiknya, tapi juga ada buruknya, dan dia berpotensi juga untuk toksik gitu ya. Orang yang secara objektif sebenarnya adalah orang baik,
tapi entah apa sebabnya dia tidak baik kepada kita, gitu ya. Entah mungkin ada bisikan apa atau ada apa yang terjadi, tapi ternyata tidak baik kepada kita. Padahal dia sebenarnya adalah orang yang baik. Pada kondisi semacam ini, kita jadi agak sulit ya. Mungkin apa yang kita perbuat jadinya selalu dianggap salah atau disalahartikan. Tapi kepada orang lain dia baik, gitu ya. Jadi kadangkala ketika kita mungkin mau meng-counter dia dan sebagainya, itu akhirnya akan ada orang-orang lain yang memang menganggap dia memang baik karena secara objektif pada orang lain dia baik, gitu ya. Yang itu enggak kok, enggak seperti yang kamu bilang dan sebagainya. Kadang itu kita berada di kesulitan semacam itu. Dan yang sebelah kiri bawah saya beri nilai yang sama, bintang 2 dan bom 2, orang yang secara objektif bukan orang baik. Jadi mungkin kata-katanya kasar, dia juga secara fisik mungkin kadang gampang mukulan, atau mungkin manipulatif ya. Tapi dia baik sama kita, gitu ya. Tapi dia baik sama kita. Nah, ini yang biasanya nih juga sangat amat berpotensi menjadi toksik untuk kita. Karena dia udah baik sama kita ngelepasnya jadi sulit. Kalau kita mengenali orang-orang semacam ini, kita jadi tahu, oh yang ini memang orang yang harus kita pertahankan. Oh ini memang yang sebenarnya potensi problematik, sehingga mungkin aku akan membuat batasan. Aku akan melakukan sesuatu, gitu ya, melakukan sesuatu untuk membuat perubahan antara hubunganku dengan dia. Yaitu seperti tipe orang yang bawah, yang 2 bintang dan 2 bom. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, nggak mengalir aja sebenarnya. Tapi kita adalah harus membaca orang lain. Mana sih orang yang harus kita kekep, orang yang harus kita deketin karena dia baik. Karena secara universal, kebaikannya objektif. Dan dia juga baik kepada kita. Orang yang harus kita dekati, orang yang bisa memberikan nilai positif pada kita. Mana orang yang, jangan dekat sama yang itu deh, ntar ada potensi-potensi yang berbahaya dan sebagainya. Dan kita menilainya secara rasional. Rasional dalam artian kita menyeimbangkan antara emosi dan juga secara logika. Kita ambil jalan yang bijaksana di tengahnya. Dan dalam menilainya kita harus jujur, jangan sampai tadi ya kita tertutupi dengan kabut kesemuan bahwa ada kebaikan-kebaikan yang tadi hanya subjektif menurut kita sendiri, seperti itu. 1 dan 100, apakah ini? Jadi, kita juga dalam menilai seseorang itu harus memperhatikan ini, 1 dan 100. Apa maksudnya? Ketika kita menilai pertama kali, jangan terlalu cepat memutuskan. Pada saat kita bertemu dengan orang lain pertama kali, kita langsung memutuskan, orang ini jahat deh, orang ini jelek, orang ini buruk. Memutuskan sesuatu pertama kali, kemudian ya udahlah aku nggak mau berhubungan dia, langsung meninggalkan gitu ya, berhubungan dengan dia karena menganggap buruk. Memutuskan pada pertemuan pertama atau pada saat tersakiti pertama, itu ternyata disebut itu terlalu cepat karena mungkin sebenarnya kita belum membaca seseorang itu dengan lebih detail. Kita belum tahu. Itu belum yang sesungguhnya. Ketika itu baru yang pertama kali. Karena bisa saja pada saat pertama kali itu dia sedang banyak masalah, atau dia memang sedang full stressor gitu ya, sehingga dia memang dalam kondisi tertekan, sehingga dia berinteraksi dengan kurang baik pada kita, kayak gitu. Atau ada hal-hal lain gitu. Jadi pada pertama kali kita berhati-hati. Jangan keburu karena itu terlalu cepat. Tapi juga jangan menunggu kesempatan yang ke-100 setelah kita tersakiti ratusan kali. Ketika kita sudah kesakitan ratusan kali, baru kita berpikir untuk meninggalkannya gitu ya. Karena pada saat ke-100 itu sudah terlalu terlambat gitu ya. Sudah terlalu terlambat. Kayak yang atas tuh saya kasih gambar tuh flash karena terlalu cepat, yang bawah tuh udah terlalu tersakiti gitu ya. Mungkin untuk kita bergerak
untuk kita maju, rasanya itu kita udah kehabisan energi, udah nggak tahu mau gimana lagi, jadi terlalu terlambat untuk mengambil keputusan. Berarti kapan? Ya sesudah 1 dan sebelum 100. Di tengah-tengah itu kita harus mengambil kebijaksanaan. Tidak perlu, intinya adalah tidak perlu menunggu kita sangat amat terluka baru kita memutuskan. Dan juga tidak berada di depan gitu ya. Terlalu cepat, tidak seperti itu. Sorry kalau ada iklan-iklan kucing berteriak ya. Siapa orang yang harus kita pertahankan? Pertahankan mereka jika ada 3 hal ini. Yaitu yang pertama, membuat satu sama lain bahagia. Jadi interaksi manusia itu adalah didaktik, saling. Interaksi manusia itu adalah saling. Membuat satu sama lain bahagia. Kalau hanya yang satu bahagia, yang satu enggak, itu sebenarnya bukan suatu hubungan yang seimbang, gitu ya. Jadi ketika seseorang bercanda, yang sedih, yang bercanda itu seneng banget ketawa, tapi yang dibercandain tuh hatinya sakit, enggak seneng, itu jelas bukan bercanda, bukan satu sama lain. Itu namanya menyakiti, jangan-jangan malah bullying seperti itu, atau hubungan yang toksik tadi. Jadi ketika kita merasa satu sama lain, nah, itu yang harus kita pertahankan. Sebab itu kita juga harus lihat, namanya satu sama lain, kita nggak cuma menerima, tapi kita juga memberi. Apakah kita memberi sesuatu kepada orang lain? Karena bisa jadi jangan-jangan nih, kita nih yang toksik. Aku pengennya dikasih aja sama temenku. Aku nggak bisa ngasih mereka, tapi mereka tuh harus ngasih aku. Nah, jangan-jangan kita juga nih, kita baca nih diri kita. Tuh. Yang kedua, menambahkan nilai hidup pada masing-masing. Ada perubahan yang terjadi, gitu ya. Ini nyambung sama yang nomor 3, banyak yang dapat dipelajari dari mereka, banyak yang masih dapat dipelajari. Seperti bertukar hikmah, seperti saling berkembang, sama-sama berproses ketika kita bersama dia itu ada kemajuan, ada pertumbuhan dari jiwa kita, pertumbuhan dari pikiran-pikiran kita semakin maju, seperti itu. Orang yang ada 3 ini, kita harus pertahankan banget, karena itu tadi ya, itu adalah harta karun yang sudah kita temukan. Oke, kalau tadi yang pertama kita membaca orang, membaca diri kita, membaca orang, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah jangan menjadi orang yang people pleasing. Kadang ada ini ya, ada beberapa pasien yang datang dan bercerita, kayaknya saya tuh kayak pengen nyenengin orang terus gitu, saya tuh capek seperti itu, tapi kalau saya enggak tuh kayaknya itu aku harus seperti itu ke mereka. Ya. Apa itu people pleasing? Adalah berusaha untuk selalu menyenangkan orang-orang. Orang-orang siapa ya? Semua orang yang berinteraksi dengan dia seperti harus menyenangkan, gitu ya. Jadi kalau ke sana harus ada yang minta apa, ya dia akan penuhi, disuruh melakukan sesuatu, bahkan saat dimanfaatkan, dia tetap harus melakukan itu. Sebenarnya memang ada orang-orang yang berhak untuk kita penuhi kebahagiaannya, kesenangannya, dan itu misalnya keluarga, teman yang memang real ya, yang secara objektif mereka memberi kita sesuatu, menyenangkan kita juga harus memberikan kepada mereka kesenangan itu. Tapi pada masa sekarang ini ada begitu banyak berkembang istilah-istilah dalam interaksi sosial yang kemudian mempengaruhi ya, membuat seseorang itu merasa harus melakukan sesuatu pada orang lain karena ada sebutan teman atau sebutan keluarga untuk orang-orang yang sebenarnya bukan keduanya, gitu ya. Jadi yang mungkin agak ini ya, ada di contoh dari buku literatur yang saya ambil tuh, sekarang misalnya ini banyak kelompok, misalnya kelompok penggemar. Kelompok penggemar tuh disebut sebagai, ada yang disebut sebagai teman, ada yang disebut sebagai, oh ini adalah keluarga besar apa gitu, sehingga kadang kelompok penggemar ini sampai mengeluarkan uang
berapapun, bahkan mungkin akhirnya menyakiti orang yang harusnya mereka sayangi ya, jadi keluarga atau teman, karena untuk memenuhi kayaknya ini ada keluarga dan teman lain yang harus dipenuhi. Ini loh, menggemari sesuatu, kemudian tokohnya itu sedang mengeluarkan produk baru atau mengeluarkan apa gitu ya, sehingga dia merasa harus punya itu karena aku harus membantu tadi tuh gitu ya. Jadi ada istilah-istilah semacam itu gitu ya. Atau mungkin dalam kelompok kecil, circle-nya harus, ini kita kan keluarga, jadi kalau semua punya ini, semuanya harus punya, kalau enggak enggak boleh berteman sama kita lagi, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi akhirnya berusaha membuat keluarga-keluarga dalam tanda kutip, atau teman-teman dalam tanda kutip tadi itu semuanya senang. Dan itu sungguh sangat membuat lelah. Gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Nggak semua orang harus kita senangkan gitu ya. Karena kita tahu bahwa kita punya waktu yang terbatas. Kerjaan banyak, tugas banyak gitu ya, tugas sekolah atau tugas pekerjaan bagi yang sudah bekerja, kewajiban di rumah, kewajiban yang lain sosial dan sebagainya. Kita punya waktu yang terbatas dan tugas kita pasti jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Energi kita pun terbatas gitu ya. Gak apa-apa deh ntar malam nggak tidur gitu. Tapi kalau nggak tidur ya besoknya pasti akhirnya efek ke fisik dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa energi kita terbatas dan uang kita, cuannya juga terbatas. Nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Nggak bisa kita memenuhi yang diinginkan oleh semua orang yang ingin kita kita senangkan hatinya. Jadi kita benar-benar harus pilih mana sih orang-orang yang harus kita senangkan sebetulnya. Tuh. Tidak semua orang bisa menjadi temanmu, karena akan hanya ada beberapa orang yang dapat menjadi teman yang berarti dan tulus. Jadi sebenarnya teman itu bukan tentang kuantitas, tetapi lebih tentang kualitas. Enggak semua orang, segerombolan orang yang berada di kiri sebanyak itu kita harus semuanya bahagiakan dan sebagainya, enggak. Tapi hanya dengan kita memiliki sedikit, ketika itu sangat baik ya, sangat dekat. Itu justru sangat akan membantu kita dibandingkan mungkin kita mengenal banyak orang, tapi semuanya itu enggak ada yang kena di hati kita. Kayak gitu. Satu lagi nih, ketika kita ternyata, oh iya, kayaknya nih aku terjebak ya dalam suatu hubungan yang toksik. Salahku nih, dulu aku kok bisa sih temenan sama dia, kok aku nggak bisa baca dia dari awal sih, ternyata selama ini aku tersakiti, seperti itu. Jika itu terjadi padamu, yakinlah itu bukan kesalahanmu, gitu ya. Jadi itu bukan salahmu kok, karena banyak hal yang kemarin pasti terjadi, nggak cuma satu hal karena kamu memilih itu, tapi banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Salah satu yang berpotensi menjadi orang yang toksik, ada banyak tadi ya. Salah satunya adalah seseorang yang memiliki gambaran narsisistik, yang begitu amat sangat mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun, bahkan dengan cara yang salah gitu ya, memanfaatkan atau memanipulasi orang lain. Dan ternyata kita itu nggak bisa mengubah seseorang yang punya gambaran ini. Tuh. Jadi kalau kita memiliki pikiran, memiliki ekspektasi untuk mengubah dia bisa kok berubah, atau sudah berupaya banyak untuk mengubahnya. Aku sudah kasih tahu dia, aku tuh udah ajarin dia, aku udah ngomong berkali-kali sampai berbusa-busa, dan Anda yakin dapat mengubahnya. Aku tuh udah ngasih dia semua-mua, apa yang dia mau itu aku kasih, biar dia berubah, menuruti semua kemauannya. Yakinlah, itu bukan sesuatu hal yang bisa kemudian mengubah orang itu. Jadi ubahlah ketika Anda memiliki pikiran atau sedang berupaya untuk mengubah, apalagi memberikan sesuatu,
menuruti semua kemauan, segera hentikan itu semua. Ubahlah itu semua. Yang dapat diubah, sulit. Mengubah orang lain itu sulit. Kalau kita pengen mengubah dia nggak pengen berubah, yang kita lakukan akhirnya adalah sia-sia gitu ya. Kalau kita bisa mengubah siapa? Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Salah satunya dalam bahasan toxic relationship ini adalah bagaimana reaksi kita dalam berhadapan dengan mereka. Misalnya pikiran kita nih, atau perasaan kita, dan juga aksi yang akan kita perbuat. Gitu ya. Kita bisa mengubah itu ketika berinteraksi dengan mereka. Pikiran kita, perasaan kita, dan juga aksi yang akan kita lakukan. Itu yang bisa kita upayakan untuk memberikan perubahan dalam hubungan yang sedang toksik ini tadi. Banyak alasan untuk tetap bertahan. Tadi Dr. Win juga sempat membahas gitu ya. Kadang beralasan, dia tuh benernya nggak kayak gitu. Dia tuh sebenarnya baik, cuman dia emang kelihatannya aja kayak gitu. Kadang kita beranggapan seperti itu, tapi ya sebenarnya ya memang kayak gitu. Gitu ya. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau nggak ada dia, aku nggak punya teman lagi. Aku nggak kenal siapa-siapa. Ada pikiran-pikiran yang begitu bermajas gitu ya, nggak punya siapa-siapa, padahal ya gimana caranya dia ada gitu ya di dunia kalau dia nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi dia nggak pernah mukul kok, dia emang gitu, tapi dia tuh nggak sampai mukul, dia nggak pernah mukul gitu. Salah satu alasannya mungkin secara verbal dia tuh kasar, tapi dia tuh nggak pernah mukul, nggak apa-apa, alasan tetap bertahan. Aku nggak pengen nyakitin dia, kalau aku ninggalin dia tuh nggak punya siapa-siapa. Dibalik gitu ya. Kadang pikirannya adalah dianya yang nggak punya siapa-siapa, dia itu cuma punya aku, misalnya gitu. Ya sama, kembali ke yang tadi. Kalau dia nggak punya siapa-siapa, ya gimana caranya dia ada di dunia gitu ya. Dia itu beda, nggak kayak orang lain. Aku tuh suka dia karena dia tuh beda dari orang lain, misalnya. Ada alasan ketertarikan khusus, ketertarikan yang berbeda gitu ya. Tuh. Aku senang banget kalau sama dia. Mungkin memang akan ada hal-hal yang diberikan untuk menyenangkan, tapi sebenarnya yang menyakitkan itu jauh lebih banyak. Gitu ya. Ada juga alasan yang itu bukan salah dia tuh emang sakit, aku ngerti gitu ya. Tapi dia membiarkan itu terus terjadi, dia juga disakiti oleh yang dia anggap sakit, misalnya seperti itu. Atau karena alasan kebaikan dia merasa aku tuh pengen mikirin orang lain, nggak mikirin diri aku sendiri gitu. Itu semua adalah kamuflase dari pikiran kita sendiri untuk menutupi suatu masalah. Biasanya masalah itu lebih besar, entah itu masalah ini ya, unfinished emotional problem yang itu ada sebenarnya bukan dengan dia, tapi dengan orang di masa lalu kita yang sebenarnya bukan dia, tapi kita nggak berani nyelesain itu gitu ya. Itu hanya kamuflase untuk menutupi itu. Dan masalah sebenarnya itulah yang harus ditemukan dan dicarikan jalan keluar. Jadi tetap pikiran-pikiran tadi itu harus kita yakini itu udah bukan lagi alasan tetap bertahan. Itu semua harus kita akhiri. Kadangkala alasan-alasan itu muncul karena insecure ya dengan masa depan. Ntar aku untuk kenal nama siapa, misalnya seperti itu. Adanya ketertarikan yang ekstrim tadi. Dia tuh beda banget. Aku tuh suka bad boy kayak gitu, misalnya. Atau ada rasa takut kalau aku jauh tuh aku disakitin, aku justru dicari dan sebagainya, lebih disakitin lagi dan sebagainya. Ada rasa takut atau rasa takut yang dia nggak bisa jelasin apa, yang tadi ya, yang sebenarnya datang dari bawah sadar, yang itu emang masih dia simpen karena dia belum berani untuk menyelesaikan itu. Dan entah gimana ceritanya nih, ceritanya panjang biasanya, dia justru akhirnya malah terjebak dalam suatu toxic relationship yang kemudian dia anggap itu bisa menutupi rasa takut yang jauh lebih besar. Bagaimana lepas dari pikiran-pikiran tersebut? Gitu ya. Tadi Dr. Win juga di slide yang terakhir, love yourself. Cintai diri kita sendiri. Respect sama diri kita sendiri, hargai. Kita tuh lebih berani dari yang kita kira. Kita
lebih cerdas dari yang kita kira. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Gitu ya. Kita bisa mengeluarkan potensi itu, cuman mungkin sedang tertutupi oleh sesuatu. Kita bisa eksplorasi diri kita, kalau memang sulit ketika kita lakukan itu sendiri, kita bisa mencari bantuan dari orang lain, minta bantuan dari profesional untuk kemudian benar-benar membuat diri kita yang berani itu, membuat diri kita yang kuat itu, membuat diri kita yang cerdas itu, untuk kemudian benar-benar bisa muncul seperti itu. Ini beberapa contoh reaksi yang bisa dicoba ketika kita tadi ya, yang bisa kita ubah adalah reaksi kita, gitu ya. Ini contoh beberapa reaksi. Jadi ada buku yang kemarin saya sempat baca, bagus banget bukunya. Kalau misalnya mau dicari, yang nulis adalah Lavender dan Cavaiola. Bukunya tertulis tahun 2010 ya. Jadi sebenarnya orang toksik itu nggak cuma baru-baru ini, mungkin istilahnya aja yang kita baru dengar ya. Tapi ternyata udah dari lama tuh orang toksik tuh udah ada gitu ya. Judulnya adalah The One Way Relationship Workbook. Jadi di situ tuh ada, oh caranya ngomong kayak gini loh. Oh coba sih kamu pikirkan tentang ini loh. Jadi untuk membantu kita benar-benar bisa untuk survive dari ini, dari toxic relationship. Ini saya ambil tentang contoh reaksi dalam perkataan, dalam pembicaraan ya, diskusi dengan orang yang toksik. Misalnya ketika terjadi sesuatu, terus disalahin nih, misalnya, kamu tuh nggak bisa bener ya, aku tuh selalu stuck kalau kamu sama kamu, kayaknya buntu semua. Gitu ya. Kalau kita jadi mendevaluasi diri, biasanya merasa bersalah, malah ini, jadinya kita nggak berkembang. Kalau di sini yang disuggest dari buku ini misalnya, iya kamu benar, aku emang nggak sempurna, jadi aku emang nggak selalu benar. Jadi kita terima ketidaksempurnaan kita tadi ya. Jadi kita tahu, nggak selalu benar. Ya tapi santai aja gitu ya, aku emang nggak selalu benar, nggak usah terlalu diambil hati. Misalnya contoh yang kedua, saat sedang ngantri nih, misalnya di kafe atau di restoran, aku males, kita tuh nggak bisa cepet dapet tempat, masih ngantri. Bukannya kamu mesen tempat, disalahin gitu ya. Ya udah, jawab aja, iya, aku kan pesannya buat jam 7 masihan. Kalau nanti kalau pesan lagi berarti kamu aja yang ini ya, reservasi ya, jangan aku, biar nggak kayak gini lagi. Ya udah jawab gitu aja, nggak usah kemudian merasa kita jadi inferior, kita harus bersalah dan harus benar-benar mengulang dengan cara apa. Ya udah kalau memang aku salah ya udah kamu aja yang ambil alih dan sebagainya. Seperti itu. Ya ampun misalnya nih, lagi tersesat, mau kemana pergi, tersesat. Kita salah jalan lagi, salah banget sih kamu jadi orang, misalnya. Ya kita berikan jalan keluar misalnya dengan rasional gitu ya. Kayaknya bukan salah aku deh, aku kan juga nggak tahu nih kita baru pertama kali ke sini, ya udah cari orang aja deh buat ditanya mana sih arahnya, misalnya seperti itu. Kalau nih kejadian lain misalnya, kamu lama banget kalau siap-siap mau pergi, aku muak banget, misalnya kayak gitu. Ya kita coba cari jalan keluar gitu. Ya kalau gitu kamu berangkat duluan aja, kita ketemuan langsung di sana biar nggak nunggu. Jadi kita nggak mengiyakan apa yang kemudian dituduhkan, tapi kita lebih ke efektivitas. Gimana berarti kita harus ngapain kayak gitu. Contoh yang kelima nih, yang terakhir, kasih aku 100.000 dong, aku mau keluar nih sama teman-teman. Ada kali kamu kan pernah utang sama aku gitu. Padahal kita nggak tahu nih, apa iya kita pernah utang. Karena biasanya orang toksik tuh ini ya kayak gitu, dia sukanya manipulatif. Ya kalau kita memang seperti itu, meskipun kayaknya maksa banget, kayaknya kita ada utang, kalau lagi nggak ada ya bilang aja sorry, tapi aku lagi nggak ada uang buat minjemin kamu. Ini contoh-contoh reaksi yang bisa dicoba. Untuk diri kita, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Untuk selain tadi yang di atas, saya bentuk dalam list-list biar nggak terlalu panjang pembahasannya. Yang pertama adalah perlakukan diri kita dengan lebih baik. Self-care, gitu ya. Bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak diri kita, beristirahat, hak diri kita untuk tidak tersakiti, hak diri kita makan yang baik, hak diri kita punya barang yang juga layak, gitu, nggak cuma untuk orang lain, gitu. Kita memperlakukan diri kita dengan lebih baik, sesuai dengan norma. Kita juga nggak berlebihan terhadap diri kita, gitu ya.
Kemudian atur dan ukur kembali ekspektasi. Kita punya harapan-harapan seperti ini. Aku punya harapan seperti ini nih, cita-citaku ini. Dengan deketin dia tuh aku bisa lebih mencapai itu. Apa iya seperti itu? Coba sih kita atur lagi, kita punya ekspektasi yang seperti apa. Maksudnya aku tuh pengen ngubah dia, dan sebagainya. Ekspektasi-ekspektasi yang memang itu ternyata ketika kita ukur, itu nggak mungkin kita lakukan. Itu nggak bisa kita lakukan. Yang seperti itu harus kita atur lagi. Kita ubah langkah-langkah kita, apa yang harus kita lakukan, ekspektasi kita kepada seseorang, termasuknya pada diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan juga adalah meningkatkan nilai dan keberartian diri. Yang sering dilakukan orang toksik tadi ya, akhirnya seperti membuat kita inferior. Kitanya sendiri kadang juga mendevaluasi diri. Ya nih aku tuh nggak berguna banget. Aku tuh jadi orang tuh salah terus. Aku tuh kalau nggak ada dia aku nggak bisa. Ya. Kita untuk menghindari itu maka kita harus meningkatkan nilai dan keberartian dari diri kita. Apa sih potensi dalam diriku? Apa sih yang aku bisa? Aku akan membantu orang lain dengan cara-cara yang aku bisa. Mungkin bukan dia, tapi orang-orang yang membutuhkan. Meningkatkan nilai kita, keberartian diri. Ketika memang di situ selalu ketemu, kita cari hal lain yang memang kita bisa mengeluarkan potensi-potensi dari diri kita. Bermanfaat bagi orang lain. Dan belajar bilang tidak. Banyak orang yang pengen minta tolong sama kita. Apalagi kalau kita nggak bisa bilang tidak. Tolongin ini ya. Aduh, gimana ya? Aku tuh sebenarnya banyak kegiatan. Ayolah, please tolongin. Aku tuh gini-gini. Iya deh sini gitu ya. Ketika kita iyain semua, apalagi tadi people pleasing gitu ya, berusaha menyenangkan semua, ya akhirnya kita sendiri yang capek, kita sendiri yang repot, bahkan kita nggak nyadar bahwa ternyata orang-orang tuh memanfaatkan kita, atau orang-orang toksik itu ternyata menyakiti kita, kayak gitu ya. Belajar bilang tidak. Kita baca mana yang berpotensi memang ini adalah hal baik yang bisa kita lakukan dan itu efektif untuk perkembangan diri, untuk pencapaian tujuan. Oke, kita bilang yes. Tapi ketika itu bukan sesuatu di antara itu tadi ya udah kita bilang no. Kita ukur diri kita. Kita belajar bilang tidak. Kayak gitu. Masih lanjutan tentang untuk diri kita harus meningkatkan skill komunikasi. Komunikasi itu kata-kata tuh mungkin gampang ya. Mulut gini tuh gampang, tapi kontennya nih yang mungkin kita harus perbaiki gitu ya. Caranya menjawab, caranya bagaimana mengcounter pembicaraan, bagaimana kemudian membuat orang tuh mengerti apa yang kita rasakan gitu ya. Karena kalau kita nggak ngomong tuh ternyata orang lain nggak tahu loh apa yang kita rasakan. Ya iya ya, karena kita nggak ngomong gimana orang lain tahu gitu ya. Jadi memang meningkatkan skill komunikasi ini itu sangat membantu dalam masalah relasi dengan orang lain. Tetapkan batasan, kita punya batasan, mana sih batasan-batasan yang aku nggak akan perbolehin orang lain masuk ke dalam batasanku itu. Kalau ada orang lain masuk, aku akan say no. Aku akan menolak dia, aku akan minta dia mundur, aku akan minta dia pergi. Gitu. Dan belajar asertif. Belajar asertif, menyampaikan sesuai dengan perasaan pikiran kita, enggak dipendam sendiri, gitu ya, enggak terserah, gitu. Jadi menurut saya kok kata-kata ini ya, kok aku dengerin kamu ngomong gitu ke aku kok aku agak sakit hati ya, gitu. Misalnya kamu nyindir aku ya atau apa, nggak apa-apa, coba disampaikan. Karena kalau enggak, kitanya kayak nyimpen tadi tuh dia tuh kayak nyakitin aku banget ya, dia tuh kayaknya nggak suka ya sama aku ya, kayaknya aku harus berbuat baik lebih lagi sama dia ya. Kadang-kadang tuh pikiran kita tuh bisa menjebak seperti itu kalau kita nggak selesaikan tadi ya, pikiran, emosi, dan sebagainya. Jaga jarak dan amankan diri. Saya first do no harm, jangan menyakiti, terutama pada diri kita sendiri juga. Kalau kayaknya sih si orang yang toksik ini dia berpotensi melukai secara fisik atau dia ada hal-hal yang mungkin bakal sangat merugikan buat kita, nggak ada salahnya untuk jaga jarak. Aku nggak mau ketemu dia dulu. It's okay.
Kita tahu ketika kita mau disakiti, atau kalau kalian tahu itu, nggak perlu ketemu dia. Jaga jarak, amankan diri. Kalau memang tidak bisa mengamankan diri sendiri, cari orang lain untuk membantu. Nggak ada siapa-siapa, ada. Orang tuh kalau nggak diomongin nggak tahu. Jadi ngomong sama orang lain, mau minta bantuan itu. Jangan nunggu ada orang datang, oh Anda mau dibantu. Gitu. Ngomong dulu kalau memang nggak ada orang yang datang. Gitu ya. Syukur-syukur kalau memang ada yang udah datang duluan. Dan salah satu kebaikan adalah kita bisa memaafkan. Kita maafkan perilakunya, kita sadari, kita maafkan, kita hentikan hubungan itu di situ, atau kita terima, kita maafkan, dan kemudian kita maju ke depan. Kita berubah untuk menjadi lebih baik untuk diri kita dengan tadi potensi-potensi diri yang udah bisa lebih baik lagi, udah bisa lebih kelihatan. Tentang komunikasi, ini saya kasih sedikit. Jadi beberapa komunikasi dengan si toksik, ada beberapa tipsnya yang ada di sebelah kiri ini. Jadi secara emosi, kita tuh upayakan tetap dingin. Ya. Tetap dingin, stay cool, jangan terpancing emosi. Gitu. Kita jadi enggak yang melebih-lebihkan, kita juga enggak naik maupun enggak turun, tapi udah stay cool aja gitu. Jaga batasan tadi, batasan yang kita punya, tapi jangan terus defensif. Jadi kita nggak menyampaikan apa-apa. Akhirnya kita cuma melindungi diri kita aja, defense terus gitu. Atau bahkan sangat berlebihan. Tapi tadi kita harus mampu tetap asertif. Kita menyampaikan, kita mau ngasih apa sih? Tuh, kita mau bilang apa sih? Itu harus bisa. Tidak perlu bernegosiasi. Jadi akhirnya kita jadi sama dia gitu ya. Bernegosiasi itu misalnya, aku pinjam uang dong, gini-gini gitu. Nggak mau, kan kamu waktu itu belum ngembaliin. Maksudnya kita nggak mau minjemin gitu. Terus kita malah jadi bernegosiasi, kalau kamu balikin, ntar baru aku gini, terus baru apa-apa. Akhirnya bernegosiasi yang akhirnya mungkin kita akhirnya jadi deal-dealan dan akan tetap berlanjut seperti itu. Gitu. Tidak perlu membalas atau melakukan hal yang sama padanya, akhirnya sama. Ternyata kita juga toksik ya, ternyata sama kayak gitu. Kalau kita membalas dan melakukan hal yang sama kepadanya, tidak perlu berkepanjangan dalam berkomunikasi dengan si toksik ini. Pastikan hanya poin-poin inti yang tersampaikan. Kemudian niatkan lakukan ini untuk kebaikan, untuk kebijaksanaan. Bukan untuk suatu kemenangan. Kadang menang itu bukan berarti ini ya, aku menang kok. Dia tuh tadi kayaknya setelah aku ngomong kasar, dia akhirnya diem gitu ya. Bukan kemenangan yang kita cari, tapi kemudian kebijaksanaan. Ketika kita ngomong kasar sama dia akhirnya emang diem, tapi orang lain jadi mikir, ternyata dia tuh seperti itu juga ya, misalnya kayak gitu. Jadi lakukan untuk kebijaksanaan. Sedangkan yang kotak yang sebelah kanan itu secara umum ya, nggak cuma komunikasi dengan si toksik aja, tapi ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, dengarkan baik-baik, listen. Jadi kita nggak cuma ngomong aja, tapi kita nggak mau dengerin. Tapi kita juga mendengarkan, gitu ya. Kita dengarkan, karena mungkin ada poin yang bakal kita dapat ketika kita mendengarkan. Jangan menghakimi, observasi. Observasi itu kita benar-benar melihat semua. Seperti apa sih yang terjadi. Kita nggak cuma melihat sebagian-sebagian, tapi kita melihat secara keseluruhan. Tidak harus selalu berbicara. Jadi ketika ngobrol sama orang tuh kadang ada fase-fase diam. Sama-sama berpikir gitu ya. Oh iya, mungkin sambil minum gitu, minum-minum dulu. Habis itu baru minum teh, minum kopi, baru habis itu ngobrol lagi. Sama-sama. Jadi sebenarnya manusia kan ada perasaan, ada pikiran gitu ya, ada aksi. Jadi ketika kita udah ngungkapin perasaan, itu untuk kemudian memikirkan hal itu, kemudian saling mengutarakan lagi gitu. Gunakan humor, jadi jangan melulu ini ya tadi datar gitu. Stay cool tapi humor tuh boleh kok. Humor tuh membuat itu, mengcover itu dalam suatu humor yang akhirnya memang bisa membuatnya
menjadi lebih baik, gitu, menjadi lebih ya hangat lah, gitu ya. Satu persatu, misalkan masalah itu banyak, pertanyaan kita kepada seseorang itu banyak, jangan semua langsung ditanyakan, tapi tanyakan satu persatu. Dan ada hal-hal yang memang spesifik untuk individu. Jadi mungkin cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua akan berbeda dengan saat kita berbicara kepada yang lebih muda, gitu ya. Jadi ada spesifik untuk individu. Cara kita ngomong kepada atasan, mungkin ada, mohon maaf Pak, ini. Tapi kalau ke teman ya nggak, mohon maaf Rek, nanti mau makan siang di mana, kan nggak seperti itu gitu ya. Jadi ya biasa ya kita makan di mana dan sebagainya. Jadi ada spesifik untuk individu. Dan salah satu poin adalah kita harus selalu menghargai sesama. Siapapun itu, mau dia pernah punya salah sama kita atau enggak, atau dia baik banget, semuanya sama, semuanya adalah manusia. Menghargai, kita harus menghargai hak-haknya. Kemudian, ketika kita udah tahu, kita udah detect, kita udah berupaya memperbaiki diri, kita udah berupaya lebih mencintai diri kita dan sebagainya, temukan hubungan yang sehat. Jadi berarti udah tahu mana yang nggak sehat. Berarti tugasnya sekarang adalah menemukan hubungan yang sehat dan pertahankan itu. Kemudian temukan support group, karena pada momen-momen tadi pun hubungan yang sehat. Dalam putih pun ada hitamnya. Dalam orang yang baik pun kita tahu dalam dirinya ada ketidaksempurnaan. Jadi kita tetap punya support group yang kita juga tahu itu mungkin juga ini ya, kita nggak akan nemu deh orang yang sempurna, tapi kita akan nemu yang terus berupaya baik gitu ya, baik. Dan itulah orang-orang yang kita perlu kekepin jadi support group kita datengin ketika kita pengen sharing, kita pengen menjadi lebih baik, dan kita harus komitmen terhadap perubahan dan tekad yang udah kita nyatakan dalam diri kita. Jadi kita harus komitmen, aku udah lepas dari yang kemarin. Ternyata setelah lepas, beberapa bulan kemudian, ketemu sama yang toksik lagi. Nah, nggak seperti itu yang kita harapin. Jadi ketika udah berhasil, kita komitmen terhadap perubahan itu, bertekad memang mencari sesuatu yang baru, memperbaiki hubungan. Dan tadi ya, ternyata cara agar kita temu orang yang lebih baik, kita juga mengimprove diri kita untuk menjadi lebih baik. Kayak gitu. Oke, saya tutup tentang teman yang baik. Saya nukil dari hadis riwayat Bukhari ini, dari ulama masa lalu ya, di zaman dulu yang masih relevan sampai sekarang nih. Perumpamaan seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Ini tidak mendeskripsikan ya, tapi ini perumpamaan. Seorang pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Habis dari tempat minyak wangi ya, tukangnya lagi semprot-semprot, lagi apa, kita ketularan baunya meskipun kita nggak beli. Jadinya kita ikut wangi. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, pandai besi kan tutuk-tutuk gitu ya, terus ada biji api yang loncat gitu ya, bisa loncat ke baju, akhirnya jadi lubang-lubang, hangus terbakar, atau mendapat bau yang tidak enak. Dari ini ya, reaksi karbonnya yang tidak sempurna, jadinya ada bau tuh bisa nempel di pakaian. Seperti itu. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, secara objektif baik, secara universal, moral universal baik, kalau kita bisa mendapatkan dua. Kita bisa memang menjadi orang yang baik, atau kita bisa merasakan kebaikannya. Begitu pula sebaiknya. Moga-moga kita semua dianugerahi teman-teman, keluarga, teman kantor, dan sebagainya, orang-orang di sekitar kita yang benar-benar secara moral universal, secara objektif baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ratri. Saya sempat hanyut dengan materinya itu ya. Oh ya, relate sekali, sangat relate.
sebelum saya membaca yang di kolom chat, ini mohon maaf, ini ada pertanyaan yang tidak ingin disebut namanya dan mengechat secara direct message. Barangkali saya bacakan dulu karena pertanyaannya masuk awal tadi. Dokter, mohon maaf, jangan sebut nama saya. Oke, saya maafkan. Jadi untuk sesi ini kita diskusi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, secara perlahan akan kita diskusikan bersama pada sesi ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, insya Allah cukup. Oke. Jadi pertanyaan pertama ditujukan ke siapa? Kedua pembicara, ya bislah. Dokter, mohon izin sedikit curhat. Oke, diizinkan. Bagaimana cara menjadi orang yang tidak menyusahkan orang lain? Menyingkirkan perasaan bahwa saya adalah sampah yang tidak berguna, yang selalu menyusahkan orang lain. Lah, kok masih hidup, kok nggak mati aja, apa gunanya hidup di dunia? Sepertinya sudah ini terbebani dengan toksik-toksik di sekelilingnya. Mungkin Dokter Winarni duluan yang bisa memberikan tanggapan. Iya. Jadi ini pikirannya sendiri ya, Dokter Ul ya. Iya. Tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan orang lain ya, mungkin dari pikiran sendiri berkembang, akhirnya mungkin yang bersangkutan ini merasa nggak nyaman berhubungan dengan orang lain ya. Ini yang harus diperbaiki sebenarnya, ya, menumbuhkan rasa menyayangi diri sendiri ya. Kita harus ingat mungkin ini ya, sebelumnya bagaimana kita awalnya hidup dibesarkan oleh orang tua, kemudian dipenuhi dengan rasa kasih sayang dari orang tua sampai sekarang seperti ini, kita harus ingat itu. Ya, perjuangan-perjuangan orang-orang di sekitar kita yang sangat menyayangi kita. Masa kita nggak sayang sama diri sendiri gitu ya. Terus apa gunanya mereka melakukan semua itu kalau kita nggak sayang sama diri sendiri gitu ya. Ini memang masalah yang cukup berat ya, kalau sudah tidak mencintai diri sendiri. Ini mungkin Dokter Ul kita sarankan untuk ke ahlinya ya, perlu waktu yang cukup untuk meyakinkan diri bahwa memang kita ini berharga gitu. Kita layak dicintai, kita layak mencintai diri sendiri seperti itu. Ya. Jadi tidak cukup kita dengan bicara di sini mungkin ya, dengan ahlinya, dengan teman-teman psikolog klinis, mungkin nanti bisa lebih kita bisa dalam artikan apa ya, patahkan pikiran yang buruk tadi tentang diri sendiri. Begitu mungkin Dokter Ul. Ini kayaknya tertekan di dunia pekerjaan ini. Yang lainnya bisa lari cepat, mungkin yang ini tidak bisa lari. Barangkali Dokter Ratri. Terima kasih Dokter Ul dan Dokter Winarni. Baik, banyak sekali voices yang diberikan kepada dirinya tadi yang memang udah negatif ya, merasa sebagai merasa sebagai ini tidak berguna, merasa membebani orang lain. Harus bagaimana? Kalau beberapa kali yang saya temukan dalam mencari materi-materi toksik ini adalah ini ya, atur dan ukur. Mungkin kalau memang kita masih mampu untuk berpikir, merasakan, kita bisa mengatur dan mengukur diri kita. Sebelum misalnya kita sampai pada momen kita bisa ketemu dengan ahli, seperti yang dibilang oleh Dr. Winarni, mungkin kita bisa ukur deh gitu. Kenapa sih kok kita merasa sebagai sampah? Kenapa sih kok kita merasa nggak berguna? Apa iya? Tuh. Ukur sih, coba diukur. Seperti apa gitu. Coba diukur apa sih, kalau misalnya tadi di kantor ya, kantor. Aku di kantor ternyata sudah melakukan ini. Apa yang Anda selesaikan, tuliskan. Aku sudah menyelesaikan ini. Yang sudah aku lakukan di kantor, ini. Yang belum, ini. Gitu. Kita ukur. Kalau memang ternyata aku nggak mampu menyelesaikan apapun. Mungkin ada bermasalah dan perlu dibantu. Kenapa kok nggak bisa ya, kok nggak selesai? Anda ukur lagi. Sebabnya apa? Apakah tugas begitu banyak? Apakah memang ada seseorang yang membebankan tugas berlebih dan sebagainya? Kayak tadi ya. Ukur dulu. Masalahnya, ini selesai sebenarnya. Jadi kalau Anda tahu
maka Anda harus mengatur perasaan Anda. Ternyata kalau, oh ternyata tugas yang tak selesaikan tuh banyak. Ukur tadi, terus diatur. Jadi, oh ternyata tugas yang tak selesaiin banyak. Jadi aku sebenarnya berguna. Setidaknya catatan itu harus membuat Anda merasa tadi ya, ternyata aku berguna. Gitu. Kalau ternyata memang Anda memiliki masalah, setelah diukur memang hasilnya belum gitu ya, memang Anda merasa, oh aku nggak optimal, coba diatur kembali apa yang membuat tidak optimal itu gitu ya. Kalau Anda hanya tadi ya berfokus pada perasaan, sebenarnya kita nggak boleh percaya langsung cuma dengan perasaan aja. Coba sih dipikirkan betul, dihitung betul gitu ya tadi. Kejadiannya, kenyataannya seperti apa. Baru kemudian kita putuskan yes or no. Aku bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah, aku harus cari bantuan kemana. Masalahnya ternyata aku nggak ngerti. Kalau nggak ngerti berarti harus tanya nih ke bosnya atau apa. Tadi ya, atur dan ukur, kemudian lakukan sesuatu secara efektif. Kalau masalah ini nanyanya ke siapa? Kalau masalah pekerjaan berarti misalnya ke atasan kah? Atau kalau masalah keluarga berarti ngomongnya kemana kah? Kan kita tahu ya secara efektif tuh kayak gimana. Jadi kita temukan jalan keluar yang efektif. Kalau memang kita nggak bisa ngebayangin itu, begitu sangat stuck, mungkin sama sedang dalam intensitas emosi yang besar, oke, kita bisa lakukan itu bersama-sama, biasanya dengan terapis ya, boleh psikolog, boleh psikiater, kayak gitu. Itu mungkin Dr. Uul. Ya, Dr. Ratri, terima kasih. Jadi PR untuk Anonimus, monggo mulai mengatur dan mengukur diri terhadap skup permasalahan yang dialami dan semoga bisa segera tuntas untuk yang dirasakan. Kok sampai ada sampah-sampah di sini, di chatnya agak horor bacanya. Pertanyaan kedua dari Pak Wahid, izin bertanya. Kenapa? Tambahan dikit ya. Kalau merasa sampah, merasa apa, tenang aja. Sampah itu bisa didaur ulang, ya, bisa menjadi sesuatu yang berarti. Kadang dilabeli seperti itu, ya udahlah, anggap aja habis ini kita labeli dengan hal yang lain gitu ya. Dan tapi kita dan setelah gitu ini ya. kita terdaur ulang gitu ya Dok ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Wahid untuk Dr. Winarni tentang akibat masa lalu yang buruk, pola asuh yang buruk. Nah, kenapa semua buruk? Trauma, kurang kasih sayang, perhatian, hingga mewajarkan perilaku yang buruk. Oh ya, batasannya apa saja Dok? Terutama suatu keburukan yang dianggap wajar. Matur nuwun. Jadi saking banyak buruknya semua tampak wajar. Itu kan karena akibat itu. Nah, ini gimana Dr. Win? Ya, terima kasih Mas Wahid, Dr. Ul. Jadi mungkin tadi disampaikan di awal sama Dr. Ratri juga ya, bahwa kebaikan itu subjektif dan objektif seperti itu. Tapi kita harus lihat juga, itu kan persepsi dari individu ya. Ini baik, ini buruk. Tapi kita harus lihat lagi keluar nih. Kita hidup bersosial gitu ya. Ada norma, ada budaya, kemudian ada sosial dan hukum. Jadi misalnya contohnya yang ekstrim memukul karena ini saya memukul karena memang dulu saya ada trauma. Jadinya kalau saya ingat tentang sesuatu itu, jadinya saya mukul, wajar dong gitu. Akhirnya pasangannya menganggap oh ya nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki sepertinya. Itu yang paling ekstrim. Kita tahu bahwa norma dan budaya sekitar tidak mengizinkan itu. Tapi bagaimana kalau budaya tentang bahwa kita jujur ngomong belak-belakan itu suatu kebaikan atau suatu keburukan ya gitu. Jujur yang seperti apa gitu, terus terang yang seperti apa gitu. Kita ingat lagi bahwa semakin luas lagi kita hidup ini beragama ya istilahnya. Kembali lagi batasannya memang secara spesifik tidak ada yang absolut kalau menurut pribadi, tapi kalau sudah melihat agama kita lebih tenang lagi nih. Jadi lebih ada pegangannya istilahnya. Jadi bahwa kita hidup itu berbuat kebaikan memang tujuannya untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala seperti itu ya. Jadi tidak semua pandangannya ke orang gitu. Oh, berbuat baik karena mau dipandang baik sama orang, bukan seperti itu gitu. Mungkin itu, Dr. Ul. Jawaban dari saya. Jadi juga tidak membenarkan perilaku yang dianggap wajar tadi ya, Dr. Win ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya sepertinya untuk Dr. Ratri dari Ibu apa Bapak ini ya, Nugroho Puji.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Oke, bagaimana cara menghadapi anak tiri? Bagaimana cara menghadapi anak tiri yang toksik dan kakak ipar ikut serumah, ada riwayat sakit jiwa yang toksik juga, dok? Gimana, dokter Adri? Ini kompleks sepertinya. Sudah anak tirinya toksik, kakak iparnya riwayat gangguan jiwa, nah gitu. Ya. Baik, ini kalau untuk yang ini ya, keluarga dengan gangguan jiwa, mungkin gangguan jiwa bisa bermacam-macam, tapi memang ketika kita menjadi caregiver dari seorang orang dengan gangguan jiwa, yang harus kita pastikan memang ini ya, mungkin keamanannya dari diri kita dulu yang pertama, kayak gitu ya. Apakah memang aman nggak sih kalau dia bersama dengan kita? Kadang-kadang pada orang dengan ODGJ ya, ODGJ ketika nggak teratur minum obatnya, misalnya, kadang ada yang gangguannya berat, ada berpotensi untuk melukai orang lain. Pada kondisi seperti itu mungkin kita bisa ini ya, mendiskusikan bersama anggota keluarga yang lain untuk safety ini gitu, karena semuanya harus aman. Barangkali pada kondisi itu ya kita sarankan tidak berada di situ gitu. Tapi pada pelayanan kesehatan yang memang bisa memberikan penanganan yang baik seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi terkontrol, kita bisa bantukan untuk mengingatkan minum obat dengan teratur. Kita mungkin seperti itu ya salah satunya. Kemudian agak enggak ini ya, nggak detail sebenarnya tentang tadi yang anak tiri yang kemudian toksik itu seperti apa, agak nggak detail sebenarnya. Tapi memang ketika kondisinya di dalam keluarga, maka ya paling benar, paling bisa diselesaikannya ya memang komunikasi antar anggota keluarga dulu ya. Kenapa sesuatu itu terjadi gitu, karena ketika kita menginginkan suatu perubahan, pasti enggak hanya nanti yang berubah adalah diri kitanya atau anaknya aja, tapi pasti semuanya harus sama-sama berubah untuk berinteraksi dengan lebih baik. Mungkin karena nggak detail ya Dokter Ul, saya general aja seperti itu ya. Dan ini tadi saya ini bacanya agak rumit, soalnya tulisannya toxic gitu, toxic ya. Dan ini ya Dokter Ratri, ini mengingatkan kita waktu dulu pas nempuh pendidikan spesialis, ada yang membahas tentang ekspresi emosi. Saya ingat ada kakak tingkat yang membahas tentang ekspresi emosi pada keluarga dengan ODGJ, memang akhirnya cenderung memberikan ekspresi emosi yang cukup tinggi. Jadi semuanya capek, semua punya burden, semuanya lelah. Jadi menganggap apapun yang terjadi di luar diri menjadi toksik, dan tanpa sadar diri sendiri mungkin ikutan toksik juga. Jadi semuanya toksik. Barangkali ya kalau yang seperti ini semua dalam satu keluarga perlu diterapi, jadinya ada family terapi di sana. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini agak seru ini, Dok. Dari Yulia. Izin bertanya, kalau yang toksik yang lebih tinggi kedudukannya, misal atasan dalam pekerjaan atau senior, nah ini setengah curhat berarti. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini pertanyaan rumit, complicated, tapi ya sering terjadi. Barangkali Dokter Winarni dulu. Dokter Winarni pimpinan kami, Kepala Departemen, mungkin bisa memberikan insight-nya, Dokter. Ya, Dokter, terima kasih. Kita harus lihat situasinya dulu ya. Hubungan atasan bawahan yang seperti apa ya. Kadang kan macam-macam ya, misalkan tentara dengan bawahannya di bidang kepolisian kan lain lagi. Kemudian atau kalau di tempat kita PPDS ya Dokter Ul ya, senior dengan junior atau di PJP dengan PPDS-nya. Kita harus lihat dulu situasinya seperti apa gitu ya. Memang kalau namanya atasan, bos itu wewenangnya lebih besar. Tapi kadang kan kita juga dipengaruhi oleh karakter si bosnya ini seperti apa gitu ya. Kita harus lihat dulu gitu ya. Caranya gimana? Coba kita bercerita, berbagi rasa dengan teman-teman sekitar. Apakah mengalami hal yang sama atau tidak? Seperti itu ya.
Yang berikutnya, apakah yang disampaikan tadi sebenarnya ada manfaatnya atau ada kerugiannya enggak ya? Gitu. Kalau memang ternyata yang disampaikan mungkin ya caranya yang kurang baik, tapi ternyata dampaknya bagus buat kemajuan kita sebagai bawahan misalkan ya. Lebih mengerti teknologi, lebih bisa bekerja dengan baik gitu. Nggak ada salahnya gitu ya. Jadi kita harus lihat secara objektif seperti Dr. Ratri tadi ya, bijaksana gitu untuk menghadapi sebenarnya yang toksik ini atasan atau saya ya gitu. Apakah saya yang memang tidak bisa menerima pekerjaan yang berat itu dengan baik gitu ya. Jadi mungkin selain itu juga kita harus coba bersikap profesional ya. Jadi melakukan pekerjaan fokus pada apa yang memang jadi job desk kita dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu Dokter Uul. Baik, jadi fokus dengan job desk-nya. Ya. Kalau Dokter Ratri juga pimpinan saya ini di RSSA. Bagaimana Dokter? Baik, kalau ini ya, tadi tuh memang kadang tuh dilematis ketika memang posisinya secara ini ya, secara sosial memang lebih di atas gitu ya. Tadi contohnya yang ada di Bintang 2 dan Bom 2 tadi, orang yang memang secara lingkungan tuh baik gitu ya. Jadi memang dia punya posisi, dia memang bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi di lain sisi dia punya 2 bom tadi yang dia ternyata nggak ada perilakunya ke kita tuh yang nggak baik kayak gitu. Jadi di sisi kita ketika kita pengen counter beliaunya atau seperti apa, kita kan punya masalah dari orang-orang lain juga, termasuknya dari yang bersangkutan sendiri, dari beliaunya sendiri gitu ya. Yang jelas yang pertama kita tetapkan batasan-batasan tadi ya. Ada hal-hal yang memang nggak bisa ketika udah masuk ke situ kita harus asertif, tetapkan batasan, kemudian asertif. Tapi asertifnya dengan cara yang baik tadi ya, belajar mengembangkan komunikasi gitu. Jadi kita nggak kemudian menyamakan diri dari sana keras, dari kita ikut keras, enggak, tapi kita tetap dalam posisi kita benar-benar menyampaikan, maaf, mungkin saya weekend nggak bisa ikut ketemuan, misalnya diajak ketemuan di weekend ya, karena menyempatkan waktu dengan keluarga, nggak apa-apa, sampaikan aja tadi ya. Berusaha say no gitu ya. Dan ketika kita berusaha say no itu, kita udah harus siapkan juga senapannya. Dalam artian ketika, kenapa sih kamu tuh kan bawahanku, kok kamu nggak mau? Misalnya kayak gitu ya. Kita harus siapkan. Iya, maaf, karena misalnya suami saya udah seminggu dari luar kota nih, baru ketemu nih. Jadi ini ada momen untuk ketemu. Jadi kita siapkan senjatanya kita. Kenapa kita nggak mau misalnya? Kenapa kok Anda sudah padahal ini ada masalah gitu. Oh maaf, ini bukan jam kerja saya, jadi saya tidak berada di tempat. Jadi dan saya tidak bisa ke sana pada saat ini, misalnya seperti itu. Dan ketika ini ya, ketika kita memang misalnya punya, oh sebenarnya ini adalah jam kerja dari rekan saya yang ini. Arahkan jadi stay cool, kemudian kita tetap olah itu semua, kita apa itu memang bisa kita tolak suatu permintaan ya say no, asertif, dan insya Allah itu bisa ini ya, kita bisa lepasin perlahan-lahan gitu ya. Dibanding kita memang yang berupaya untuk iya itu kadangkala jeratan itu jadi semakin kuat. Dibanding kita kemudian berusaha mendiskusikan, kita berupaya mengatakan sebenarnya kita punya keberatan, sebenarnya kita nggak bisa, itu akhirnya jeratan itu bisa lepas perlahan-lahan gitu. Bisa lepas perlahan-lahan gitu ya. Apa ya, ketika misalnya loh, ini tuh sangat penting, ini. Ya kita bilang, oh iya, mohon maaf misalnya. Ya kan tadi ya, stay cool, ya udah gitu. Tuh, berdoa terus biar berhasil gitu ya. Mungkin itu. Ya, tetap Yang berusaha penting dan berdoa. Stay cool, sepakat dengan Dr. Ratri, stay cool. Jadi sesuatu yang bisa dikendalikan ya tetap dalam kendali kita. Tapi kalau sudah di luar kendali, iya kita berusaha untuk melepas dari jeratan ya. Saya mengutip yang Dr. Ratri sampaikan. Itu tadi tentang pekerjaan, Dok. Ini saya beralih ke chat yang lain.
itu di pekerjaan. Kalau di lingkungan rumah bagaimana, dokter? Ini ada pertanyaan seru. Kalau yang toksik tetangganya gimana? Misal suka ngatur, suka nonggo buat ngerumpi. Nonggo, pergi ke rumah tetangga buat ngerumpi. Atau punya kebiasaan toksik yang nggak bagus di anak-anak. Apa contohnya kayak joget-joget di depan jalan gitu ya. Barangkali bagaimana kami harus bersikap. Nah, bagaimana dokter? Dokter Winarni dulu deh. Ya, kalau memang kita sudah merasa itu hal yang tidak ada manfaatnya buat kita, ya sebaiknya dihindari, Dokter Ul. Nggak ada pilihan lain ya, kecuali memang kegiatan yang dilakukan bersama dengan tetangga itu ada manfaatnya, misalkan pengajian gitu ya, arisan yang memang kita di situ kumpul, ada yang bisa kita ambil gitu, seperti itu. Tapi selebihnya ternyata di situ ada bunga-bunganya yang tidak ada mana, ya buat apa gitu. Jadi coba kita tetapkan batasan tadi seperti dokter sampaikan, mana hal-hal yang memang bisa kita ambil petik hal positifnya, mana yang negatif, kita bisa nilai itu ya. Seperti itu kalau dokter. Jadi sebisa mungkin menghindar kalau pas ada bunga-bunga itu, sebut saja bukan nama sebenarnya. Ini ngingetin saya ke materinya dokter Diarisa yang di webinar mana ya? Ya baik-baik sama tetangganya itu. Iya benar ya benar. Oke, kita beralih ke chat berikutnya. Ini buat siapa saya juga nggak tahu, dari Siti Naninggar. Izin bertanya, kalau kita melihat ada teman yang mengalami kekerasan oleh suami, lah saat ditanya tidak mau membahas, menjauhi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi gimana? Barangkali ada yang memberikan feedback untuk pertanyaan ini? Teman apa tadi? Teman apa? Jadi temannya si Tina ini mengalami kekerasan oleh suami. Si Tina sudah bertanya, tapi temannya itu tidak membahas, bahkan menjauhi. Apa yang bisa kita lakukan? Ini ya, teman gitu aja ya, nggak ada teman apa gitu ya. Sebenarnya ini ya, kalau, oh ya dokter Win, saya dulu nggak apa-apa ya dokter. Jadi ini, apa namanya, kadang seseorang itu ketika punya masalah, memang dia punya ini ya, dia mungkin sedang dalam pergumulan batin untuk apa yang harus aku perbuat, apa yang aku ingin begini tapi aku tidak bisa, atau aku ingin harus begitu dan sebagainya. Dalam mungkin suatu hal yang sangat complicated sehingga dia mungkin kadang-kala justru nggak bisa untuk membahas masalah tersebut gitu ya. Sebagai teman, nggak cuma ketika ada ini ya, ketika bentuk toksiknya seperti itu, tapi ketika emang teman kita ada masalah, ketika dia belum bisa masuk ke arah masalah itu, setidaknya kita itu ada sebagai teman. Ada itu gimana? Udah makan belum? Makan yuk gitu. Beli apa? Topoki apa? Gimana? Gila gitu. Atau beli apa? Ada makanan apa? Udah makan belum? Makan itu ya, ngajak makan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang sangat besar, saya bilang seperti itu gitu ya. Bawain dia makanan, bawain hadiah, atau bawakan makanan untuk nunjukin bahwa kita itu ada gitu ya. Dan ketika tahu kita ada, kita dekat, mungkin dia akhirnya bisa terbuka gitu. Tapi ketika dia memang merasa dia nggak bisa nyeritain itu, ya udah kita nggak perlu paksa karena dia mungkin belum sanggup untuk menceritakan itu. Kalau misalnya kita juga nggak tahu ya, karena kan di RT-nya bentuknya juga macam-macam. KDRT yang seperti apa, apakah dia ada perlukaan dan sebagainya. Mungkin kita bisa bantu, nggak usah ngomongin masalahnya, tapi kita bisa bantu kalau memang ada yang perlu dirawat dan sebagainya, kayak gitu mungkin ya. Terminal nih mungkin, Dr. Ul. Iya, Dr. Ratri. Mungkin bantuan itu bisa dilakukan langsung ya, tanpa harus ngomong apa yang bisa saya bantu, itu rasanya nggak enak malah. Jadi kalau menurut saya, seperti yang Dr. Ratri sampaikan tadi, lakukan yang memang bisa dilakukan, tapi tetap kita harus tahu batasannya. Maksudnya, mana hal privasi yang memang dia tidak ingin sampaikan, ya tidak usah dipaksakan, seperti itu. Jangan malah membebani ya,
menekan dia untuk ngomong. Kasihan malahan, kita kan nggak tahu pertimbangannya si A ini seperti apa sampai dia bertahan gitu. Ya, kita nggak tahu apakah dia dari luar kelihatannya nggak bahagia, ternyata dia bisa aja bahagia seperti itu dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi, dan yang terakhir mungkin mendoakan ya, yang paling bisa dilakukan adalah mendoakan. Semoga bisa melewatinya dengan baik-baik saja ya. Nggak tahu baiknya, yang terbaik lah, yang terbaik itu seperti apa ya, hanya waktu yang bisa menjawab, mungkin seperti itu Dr. Ul. Sepakat. Jadi kalau benar yang dilakukan oleh suami itu KDRT sudah masuk dalam ranah kekerasan, ya emang ini kan tindak pidana ya. Jadi ya pasalnya jelas, aturannya jelas, katakan saat itu kita benar melihat kejadian itu, ya apa yang bisa kita lakukan. Masalahnya gini, tidak semua orang dalam satu keluarga itu mampu untuk menceritakan kesulitan yang dialami. Karena kalau sudah terikat keluarga, sudah terikat pernikahan, ya apa yang terjadi dalam pernikahan itu yang nggak perlu disampaikan, nggak perlu disiarkan, nggak perlu di-broadcast gitu toh. Itu termasuk perilaku yang mengarah pada tindak kekerasan itu. Jadi ya sepakat sama Dr. Winarni, barangkali ada beberapa orang yang justru tidak nyaman kalau ditanya, kamu kenapa, bisa dibantu apa, yang ada malah nangis gitu kan. Apalagi kalau orangnya sensitif gitu ya, belum diapa-apain udah nangis duluan, mau cerita mangap dikit nangis duluan, jadi nggak selesai ngomongnya nangis duluan. Jadi ya bantu sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan itu seperti apa. Barangkali juga bisa kita membantu lewat edukasi, namun tidak secara langsung gitu loh. Jadi kita kasih tahu yang termasuk KDRT itu gini loh, ternyata sudah diatur loh, nanti dampaknya itu gini loh. Gitu. Tapi tidak ditujukan secara langsung. Itu juga bisa, barangkali itu membantu. Ini ada pertanyaan panjang, sebentar. Masih ada nggak ya waktunya? Masih ada nggak Pak Yo? Anggap aja masih gitu ya. Orin Tasya, mohon izin bertanya untuk Dr. Hatri. Oke, perkenalkan saya Orin. Oke Rin, halo. Bagaimana cara kita dealing dengan Pak Yo hilang. Bagaimana cara kita dealing dengan orang yang toksik saat kita sudah berani tegas orang tersebut minta maaf. Tahu betul apa salahnya, terlihat menyesali perbuatan, jadi kita kembali memaafkan. Tapi berulang lagi, yaitu berarti bandel. Dan orang tersebut mengulangi lagi, jadi di replay dan di rewind. Dan membuat kita merasa bahwa kita harus memaafkan. Lah, ini kan persis yang diceritain Dr. Winarni sama Dr. Hatri tadi. Ya udah sih, bagaimana Dr. Hatri? Terima kasih Dr. Ul. Oke, Orin yang bertanya. Tadi pada slide saya, pada klausul mengenai memaafkan, itu tidak hanya memaafkan, tapi memaafkan dan move forward. Ketika kita memaafkan, nggak berhenti di situ. Kita memaafkan dan kita bergerak maju ke depan. Kita nggak balik ke belakang, tapi kita bergerak maju ke depan. Iya, aku terima maafmu, terima kasih. Udah, tapi kita maafin, iya, kita maafin. Tapi ya udah, kita nggak berhenti di situ gitu. Kita maksudnya kalau dia masih teman kita, silakan tetap menganggap teman, nggak apa-apa. Tapi udah bukan teman yang seperti kemarin gitu. Berteman tuh kan nggak harus bentuknya selalu sama ya. Jadi teman tuh macam-macam bentuknya gitu. Jadi dia udah nggak seperti kemarin. Iya kamu temanku, tapi mungkin sekarang kalau aku pergi, aku akan memilih dengan teman yang lain yang lebih aman dan sebagainya kayak gitu. Sampai benar-benar kita tahu bahwa tadi ya, salah satunya adalah kita komitmen terhadap tekad perubahan pada diri kita. Ketika kita udah pengen baik, oke, dan dia memang bisa ngomong maaf, karena kadang-kadang maaf tuh cuma jadi senjatanya biar dia kita tetap sama dia gitu kan. Jadi ketika udah memaafkan, iya maafin, oke, itu kemuliaan Anda memaafkan gitu ya. Tapi udah, habis itu Anda maju ke depan. Memaafkan dan maju ke depan, itu satu. Jadi enggak memaafkan tok, tapi memaafkan dan maju ke depan. Memaafkan terus, oke, makasih ya, sampai di sini. Cari teman lain. Udah. Kecuali kalau dia memang kemudian berubah jadi baik, sampai kemudian di suatu hari kita bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik, silakan untuk teman lagi. Dalam bentuk yang seperti itu.
memaafkan dan bergerak. Nah, tuh. Jadi gitu ya Rin ya. Jadi ya emang sih kalau webinar psikiatri itu jadi pertanyaannya setengah curhat gitu terkait yang dirasakan. Tapi nggak apa-apa, kita bantu, kita bantu. Ada satu pertanyaan lagi, sebentar. Rahmayanti M, saya ingin bertanya, lah kan curhat beneran, saya memiliki toxic relationship dengan teman kerja, saya takut kehilangan dia karena sudah merasakan ketergantungan. Bahkan saya bisa cemburu melihat dia sama teman yang lain. Ini nggak nyaman dan bermasalah bagi diri saya. Sudah saya sampaikan, mendapat kalimat yang sangat membuat saya terpuruk. Tapi lagi-lagi saya masih berharap bisa tetap berteman dengan dia. Nah, kena jeratan toksik. Bagaimana caranya saya bisa melepaskan? Karena saya sadar tidak baik. Saya mencoba beberapa kali, sering gagal dan masih berharap berteman baik dengan teman saya tersebut. Ini kami menyebut dengan tilikan parsial. Barangkali Dokter Winarni, monggo dokter memberikan tanggapan untuk pertanyaan Ibu Rahmayanti. Iya, Dokter Uul. Kalau saya lihat ya, boleh mungkin ini ya, berpendapat. Sebenarnya yang toksik jadinya kita ya, bukan orang lain. Iya, jadi tapi sudah bagus Dokter Uul yang dilakukan bahwa dia menyadari bahwa ini tidak baik. Itu dulu yang dipegang ya. Jadi jangan denial ya, jangan deny. Kalau kita sudah menyadari bahwa ini tidak baik dan sebenarnya yang dependen kan kita sama dia. Ini yang harus pelan-pelan kita ubah ya. Kalau misalkan orang lain nggak mau, ya jangan paksa gitu. Sama kayak kita misalkan nggak mau berteman sama si A, sana masih ngetek kayak, ya kita juga nggak enak gitu maksudnya. Jadi coba posisikan apa yang dia lakukan itu kita pahami, kenapa dia nggak mau gitu. Ya disadari apa sih alasannya gitu. Bisa jadi banyak hal. Kalau cuman menyadari nggak baik, tapi kita nggak tahu alasannya apa ya sama aja. Berarti parsial tadi Dokter Ul. Ya tidak sepenuhnya menyadari. Menyadari ini Dokter Ratri yang lebih jagonya. Gimana Dokter Ratri? Sebenarnya tadi kalau dia bilang tuh dia sebenarnya sudah menyadari ada sesuatu yang nggak benar dari ini ya, dari opsi yang dia bilang ada temennya yang toksik ini. Tapi dia pengen pergi gitu kan. Tapi dia nggak bisa pergi. Kalau saya bilang sih masalahnya di situ ya, karena tadi ya tekad kita. Kalau Anda bilang, tapi saya nggak bisa pergi, ya Anda nggak bisa pergi. Kalau Anda ingin pergi, saya ingin lepas dari dia, berhenti di situ. Giving voice-nya sampai di situ. Saya ingin lepas dari dia. Sekali lagi, saya ingin lepas dari dia. Kalau Anda yang mengulang, justru mengulang, aku nggak bisa lepas dari dia, ya nggak bisa lepas. Jadi yang tinggal Anda, voices yang Anda berikan kepada diri Anda adalah, aku ingin lepas dari dia. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya bilang sih, tekadnya belum ini ya, tekadnya belum utuh. Jadi memang ya masih problematik, dia masih belum bisa lepas gitu. Kalau dia memang pengen, ya itu yang harus dia tekadkan. Saya pengen lepas gitu. Tapi kalau misalnya, tapi aku nggak bisa, berarti coba sih dicari dulu nih, pengen lepas atau enggak. Pengen lepas atau enggak, nah pengen lepas atau enggaknya ini harus dicari tahu dulu. Pengen lepas kenapa, pengen enggak kenapa, dicari inti permasalahannya sebenarnya apa. Mungkin justru ada hal lain kayak gitu, justru hal lain yang memang hal lain itu yang harus diselesaikan kayak gitu. Atau mungkin ya Dokter Ratri, coba membuka hubungan baru dengan orang lain ya. Jadi bisa tahu. Bisa tahu ternyata pandangan saya salah gitu tentang dia. Dianggap idealisasi tadi. Wah, dia segalanya ya. Gitu. Kalau dengan kita punya pandangan yang berbeda jadi mengubah persepsi tadi. Mungkin jadi menguatkan tekadnya ya Dokter Ratri ya. Ya. Karena mungkin buat beberapa orang permasalahannya akan spesifik ya. Jadi mungkin nanti kalau memang ingin berkonsultasi bisa ketemu kita. Karena kadang ada orang yang akan terbantu ketika ketemu orang lain, tapi pada beberapa kasus ketika bertemu orang lain, problematikanya justru akan menjadi double. Dengan yang tadi belum selesai, dia akan bermasalah dengan yang lain lagi. Karena ternyata tadi sesuatu yang lain yang harus diselesaikan. Itu yang memang harus dicari dulu. Kenapa sih untuk
nentuin antara dua aja kok belum, kok nggak bisa Nggak antara selesai. lepas atau enggak gitu. Jadi mungkin ada satu hal lagi yang belum ketemu, ada hal satu atau hal lebih yang belum ketemu. Iya. Dan nanti ini ketika sudah mencapai dalam kondisi yang mengarah pada kondisi kejiwaan tertentu, diarahkan ke psikolog atau ke psikiater, ke psikolog klinis atau psikiater, nantinya malah gantian, dependen sama terapisnya. Nah, ini jadi masalah lagi. Jadi benar Dokter Ratri, ada masalah-masalah tertentu yang memang harus diselesaikan. Kenapa kok lekat sekali dengan orang tersebut dalam jangka waktu lama? Jangan-jangan memang ada sesuatu dalam dirinya yang perlu diselesaikan, barangkali berangkat dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Waduh, sudah jam segini. Kalau kita ngobrol memang waktu berjalan dengan sangat cepat. Mungkin terakhir saya memberikan tanggapan yang ini aja. Zalfa Daulah, bagaimana sikap dokter umum di klinik jika pasien datang dengan mengeluhkan nyeri? Ya, kalau nyeri ya diobatin dulu toh, karena KDRT ya. Bagaimana sikap sebagai perempuan? Ini pertanyaannya beranak pinak. Jadi apa, Dokter Winardi, Dokter Ratri ingin menanggapi yang ini pertanyaan ini? Bagaimana ya? Kalau memang datang karena keluhan nyeri, karena KDRT, ya mungkin kalau sebagai dokter umum berikan bantuan untuk nyerinya tadi ya, kita berikan pengobatan yang sesuai. Kemudian kita secara ini ya psikologis, mungkin secara mental ada permasalahan, maka yang bisa dilakukan oleh dokter umum adalah memberikan penjelasan untuk kemudian mungkin diperlukan rujukan kepada ini ya psikolog atau psikiater mendapatkan bantuan lebih lanjut. Kemudian memang pada masalah seperti KDRT itu tidak salah ingat sebenarnya ada ini ya, ada satu lagi bahwa harus tadi ya, karena kaitannya dengan masalah hukum ya, ini mungkin Dokter Ul nanti ya. Jadi memang ada semacam apa ya, dijulkil, jangan dilepas. Maksudnya ada yang memang harus melindungi semacam itu gitu ya. Bagaimana Dokter Ul? Jadi apa Dokter Winar nih sebelum saya closing sekalian? Monggo Dokter Uul. Walah. Iya, jadi kalau saya nggak tahu Zalfa ini dinas di mana. Jadi memang ada beberapa kondisi yang masuk dalam kategori psikiatri forensik ya. Jadi apabila kita mendapati pasien kita memang terkategori mengalami kekerasan atau tindak pidana, sebenarnya kita bisa mengarahkan. Kita hanya mengarahkan, bukan menginduksi, bukan memaksa. Sekali lagi kita mengarahkan. Kalau tugas kita saat itu sebagai dokter yang melakukan terapi, maka terapi apa yang memang pas saat kita menemui kasus tersebut. Jangan lupa semuanya harus tercatat. Karena kita nggak tahu kapan pasien itu akan berubah pikiran, kapan klien tersebut akan melakukan penuntutan terhadap pelaku dan sebagainya. Apapun yang kita periksa harus tercatat. Oleh karena itu penulisan dalam rekam medis itu penting. Perlukaan sekecil apapun atau sebesar apapun itu harus terdokumentasikan. Karena itu menjadi bukti. Kemudian kalau memang dikeluhkan sekali, 2 kali, kadang berulang. Ada beberapa pasien itu yang cenderung bertahan dengan kekerasan yang dialami, cenderung bertahan terlepas dari apapun alasannya. Sebenarnya ya tentu itu tidak tepat gitu. Dan kita bisa kok, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa kok untuk memberikan arahan apa aja sih yang masuk dalam kategori kekerasan, apa yang harus dilakukan, kapan harus mencari bantuan, itu juga harus tersampaikan. Kalau ditanya sikap sebagai perempuan bisa menjaga diri dan terhindar dari kekerasan fisik, saya cuma titip pesan, coba sih belajar silat gitu ya, atau belajar apa defense diri deh. Makanya kalau saya ke murid-murid saya yang lagi koas, yang lagi stase di psikiatri, saya tetap pesan ke yang perempuan-perempuan, belajar ini deh, kickboxing boleh, apa boleh gitu kan. Iya, bukan berarti ketika kita mengalami kekerasan kita membalas dengan kekerasan, tidak. Namun kita perlu menyampaikan mana perilaku yang tepat, mana yang tidak tepat, dan kita bisa bersikap gitu. Termasuk ketika menjelaskan kepada anak-anak, ketika melihat bapak yang melakukan tindak kekerasan itu ya
kita perlu menjelaskan mana perilaku yang tepat, mana yang tidak, supaya tidak di-copy paste terhadap anak-anak. Barangkali gitu. Ini Pak Yoyo sudah goyang kanan kiri, ini pertanda waktunya kita berpisah. Atau berarti dari Dr. Min ada ini closing statement? Cukup, Dr. Ul. Cukup, baik. Terima kasih untuk semua partisipan yang hadir pada pagi hari ini, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kelas berat dan setengah curhat. Tapi nggak apa-apa. Kami hadir untuk itu. Memang mudah-mudahan menjadi forum yang bisa memberikan kejelasan ataupun menghadirkan insight baru atau sudut pandang baru terhadap partisipan sekalian, dan ini nantinya tetap akan terrecord dan terupload di channel YouTube kami. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan kita semua insya Allah akan semakin bergerak pada kondisi sehat jiwa. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator mohon undur diri, dan waktu dan ruang Zoom saya kembalikan ke MC Pak Yoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Uul, sahabat sehat jiwa. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Terima kasih pada semua pemateri, Dr. Ratri dan Dr. Winarni, juga kepada Dr. Uul sebagai moderator. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua tim yang telah membantu kesuksesan webinar hari ini. Dan terakhir, terima kasih pada semua peserta dan penanya hari ini. Semoga yang tadi disajikan dapat diterima, dipahami, diterapkan, dan disebarkan, atau share keluarga, kerabat, teman, dan sahabat sehat jiwa yang lain. Setelah informasi tentang webinar kita minggu depan, tanggal 28 November, pukul 9 sampai 11 siang waktu Indonesia Barat, dengan tema Game Addiction. Sahabat sehat jiwa dapat langsung join di link Zoom yang sama dengan yang hari tadi. Jangan lupa di-share, supaya makin banyak yang join. Acara kami ini gratis untuk umum, semua usia, kalangan, ataupun pekerjaan. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa kunjungi sosial media kami, subscribe channel YouTube Psikiatri FKUB RSA Malang, dan follow Instagram kami di @psikiatri_RSA_official. Saya Yoyo mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua partisipasinya. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.